Di sini Ibu sudah tampilkan untuk PDF contoh soalnya dan Excel-nya. Apakah sudah tampak dua jendela ini? Sudah Bu, sudah kelihatan, sudah. Itu. Oke. Nah, di sini contoh untuk RAKL-nya. Di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui pertumbuhan individu tentang ikan patin, ya, dengan jenis pakan yang berbeda. Nah, percobaan dilaksanakan di kolam yang diperkirakan keragaman atau tingkat kesuburannya berbeda, ya. Karena tingkat kesuburan atau keragamannya berbeda, maka menggunakan rancangan acak kelompok. Kalau keragamannya sama, maka menggunakan rancangan acak lengkap. Oke. Di sini ada tabel. Nah, di sini ada perlakuan, ada 6 perlakuan dan kelompoknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini total perlakuan dan total kelompok. Kemarin sudah dicoba ya untuk perhitungan manualnya. Ada menghitung faktor koreksi, ada JKT, JKK atau jumlah kuadrat kelompok, kemudian ada JKP, kemudian ada JKE, kemudian ada derajat bebas, nah ada kuadrat tengah juga. Nah, sehingga diperoleh tabel ANOVA seperti ini ya, ini tabel ANOVA-nya. Oke. Kemudian setelah diperoleh tabel ANOVA, akan diambil kesimpulan. Dilihatnya dari mana? Dari F hitung dan F tabelnya. Di sini ada F tabel. Untuk 1%, ini 5%, dan ini F hitungnya. Jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak, ya, atau H1-nya yang diterima. HA atau H1 ya, hipotesa alternatifnya. Kemudian, karena H0-nya tidak diterima atau ditolak, maka H1-nya diterima, atau dengan kata lain, terdapat perbedaan pengaruh jenis pakan terhadap pertumbuhan ikan patin yang dipelihara di kolam. Nah, kalau misalkan nanti F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima, atau tidak terdapat perbedaan pengaruh jenis pakan terhadap pertumbuhan ikan patin. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk perhitungannya menggunakan Excel ya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita masukkan data yang ingin dianalisa. Nah, karena contohnya sudah ya tadi tabelnya kita inputkan dulu. Nah, kita inputkan, oh jangan ini aja. Nah, kita inputkan perlakuan, kemudian kelompok, kemudian di sini 1, 2, 3, 4 perlakuan. Ibu copy aja, terlalu lama. Nah, Ibu sudah ya aja ini. Oke. Ini tinggal total perlakuan. Nah, ya. Kemudian di sini total kelompok. Ini aja.
Oke, kemudian kita jumlahkan, kita sum untuk kelompok 1. Kemudian kita tarik ke bawah aja. Oke. Kemudian untuk total perlakuan yang A, kita juga jumlahkan, kita sum. Ini kolom yang A, kita jumlahkan. Kemudian kolom yang B juga kita jumlahkan, kita tarik aja. Nah ya. Dan yang ini untuk totalnya kita jumlahkan aja. Nah, ini di apa namanya, kolom ini ya, sel ini, mohon maaf, sel ini itu jumlah dari total kelompok atau jumlah dari total perlakuan, hasilnya sama. Ini tadi ibu kan sum dari total kelompok ya. Kalau misalkan ibu sum dari total perlakuan itu juga sama hasilnya. Nah, gitu. Oke, itu ya, ibu rapikan dulu. Ibu taruh di tengah semuanya. Nah, ya. Sudah rapi. Kalau sudah, kita akan membuat tabel ANOVA ya. Caranya bagaimana? Ibu akan maksimalkan dulu untuk Excel-nya. Nah, kemudian untuk menganalisis, kita klik menu data. Nah, ini ibu pakai Office 2021. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau yang lain juga nggak apa-apa, yang beda nggak apa-apa. Yang penting ada ini menu submenu data analisisnya. Kalau misalkan belum ada, nanti tinggal ditambahin add-ins-nya di sini. Di file, kalau misalkan belum nemu ini nih, submenu data analisis, belum ada ya, kita bisa install dari bawaannya, nggak usah install dari website, tapi kita install aja di sini file, masih di Excel-nya ya, file. Kemudian di sini nanti ada option. Nah, ini. Nah, nanti pilih add-ins. Dan nanti di sini ada analisis toolpath, nanti diklik aja. Kemudian di sini go. Nah, karena ini ibu sudah ada, karena ibu sudah mencentangnya. Kalau belum, tinggal dicentang aja, kemudian oke. Tuh ya. Nah, kalau sudah nanti akan muncul submenu data analisis. Kalau sudah muncul submenu data analisis, kita klik. Nah, kemudian kita pilih ANOVA two factor without replication ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul box seperti ini. Nah, ini input range-nya atau selang inputannya, kita pilih datanya. Nah, di sini. Kita blok aja dari sini sampai sini. Nah, ya, dari perlakuannya A, B, C, D, E, F, kemudian kelompoknya ada 4, kita inputkan semuanya. Kemudian kita mau menggunakan tingkat signifikansinya berapa? Mau 5% atau 1%. Kalau misalnya mau 1%, di sini tinggal diganti 1. Nah, 1%. Kalau misalkan mau pakai 5% juga bisa. Nah, nih. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, muncul outputnya seperti ini. Nah, supaya lebih kelihatan. Nah, gini.
Ya. Nah, di sini ada summary-nya atau ringkasannya ya. Di sini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, atau tadi kelompoknya, kemudian kolom itu kan ada 6 perlakuannya. Nah, ini jumlahnya, jumlah datanya, kemudian ini jumlah totalnya, kemudian ini rata-rata, kemudian ini variansinya. Sudah ada semuanya untuk summary-nya. Nah, kemudian di tabel yang kedua, ini ada ANOVA. Nah, ini isinya itu sama seperti tabel dengan perhitungan manual. Nah, di sini cuman pakainya bahasa Jawa ya. Di sini tabel ANOVA-nya ada sumbernya, ada yang ini baris, kemudian kolom, kemudian error, kemudian total. Nah, di sini ada SS, BF, MS, F, p-value, sama F, crit. Nah, kalau SS itu sama aja jumlah kuadrat atau JK ya. Kemudian DF itu sama aja derajat bebas. Kemudian MS means of square, kalau ini sum of square, kalau ini means of square itu sama aja kuadrat tengah. Nah, kemudian ini F hitungnya, kemudian ini p-value-nya, kemudian ini F tabelnya, gitu ya. Oke, di sini JK-nya ini row itu kan tadi menunjukkan untuk apa tadi? Row itu, nah kelompok ya, berarti JKK-nya. Nah, berarti ini JKK ya. Dan kolom ini JKK, kemudian ini JKE ya. Ini sama aja sebenarnya. Kalau ini KTP ya, oh yang kolom itu kan perlakuan. Berarti ini JKK, ini JKP, ini JKE. Itu ya. Kemudian yang ini KTK, kemudian perlakuan KTP, kemudian ini KTE. Dan ini F hitungnya, ini P-value-nya, kemudian F tabelnya. Gitu. Nah, kita akan Ibu minimize lagi. Nah, di sini nah sudah tampil perhitungannya ya. Sudah ditampilkan semua, kita tinggal cek aja F hitung sama F tabelnya. F hitungnya di sini 14,383. Kemudian F tabelnya ini menggunakan 5%, 2,901 sekian. Nah, berarti kan F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya tidak diterima atau ditolak. Artinya H1 atau H-nya itu diterima. Berarti terdapat perbedaan pengaruh jenis pakan terhadap pertumbuhan ikan patin yang dipelihara di kolam. Nah, kita cek dengan yang perhitungan sama ya. Kita cek dengan yang perhitungan manual. Nah, ini Ibu akan ke atas. Nah, oke. Oke. Gedein sedikit. Nah, di sini tabel untuk perhitungan manual. Kemudian yang kanan ini tabel dengan Excel ya, atau output dari Excel-nya. Kita bandingkan, nah ini sama saja. Di sini rows itu menunjukkan kelompok, tadi ya baris. Kemudian kolom menunjukkan perlakuan. Kemudian ini errornya, kemudian totalnya. Oke.
Kemudian di sini, beda ini ya, beda posisi aja. Di sini SS itu sama aja JK atau jumlah kuadrat, sama aja jumlah kuadrat. Ini sama persis 95,10458 ya. Kemudian JKP-nya atau SS untuk kolom untuk perlakuan itu 658,063 sekian, kemudian errornya 137,258. Nah, ini kan bisa dibulatkan 2579 sama aja. Oke, kemudian kuadrat tengah itu sama aja means of square ya. Ini kuadrat tengah sama saja hasilnya. Kemudian F hitungnya sama, beda di pembulatan aja. Kemudian di sini ada p value atau alfanya. Ya, bedanya di sini. Di sini F tabel kan bisa dicek manual juga bisa. Nah, kalau di sini langsung tampil F tabelnya tergantung inputannya, mau F tabel 5% atau 1%. Nah, nanti yang dilihat tinggal F hitung ini ya, F hitung perlakuan karena yang diteliti atau yang dihipotesiskan itu perlakuan ya, perbedaan pengaruh atau pengaruh jenis makannya, jenis pakannya. Maka yang dilihat ini F hitung dari perlakuan dan F tabel dari perlakuan. Itu. Nanti kalau misalkan mau yang dianalisis atau yang mau diamati itu dari kelompoknya, berarti yang dicek itu F hitung pada kelompok atau rows dan F tabel pada rows atau kelompok gitu ya. Ininya sama, kriterianya sama. F hitung lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Kalau lebih besar berarti H1 yang diterima. Kalau lebih kecil berarti H0-nya yang diterima. Seperti